Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Masih tetap semangat? Nah, sekarang sebelum masuk ke materi selanjutnya, hari ini kita ada materi Ibu SES modul 2, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sesi 7. Sesi 7 itu memulai usaha dan langkahnya. Langkah ketiga, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Tentunya ini yang paling sangat dinanti-nanti oleh Ibu. Oke, sebelumnya saya pengen ya dulu dong Bu. Siap? Supaya tetap semangat akan keluar jiwa semangat. Oke. Salam materi P2K2. Tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu masih tetap semangat dan baca ilmunya juga luar biasa. Hari ini Ibu di langkah yang ketiga kita akan dengan judul mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Sebelumnya saya sampaikan dulu ibu-ibu, ayo kita akan menonton film pendek ini, film pendek biar ibu-ibu tahu gitu kan, film apa sih gitu. Dan sebelumnya sesudah nanti nonton film pendek, tolong nanti saya minta untuk mendiskusikannya bersama ibu-ibu gitu ya. Oke Ibu. Dan oke, kita akan mulai. Filmnya akan diputar dulu. Oke. Nah Ibu, ini filmnya udah diputar. Nah sekarang yuk kita diskusikan Ibu. Menurut Ibu apa-apanya nanti yang dilakukan Ibu Lili itu apa dong Bu? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo Bu, bebas Bu. Jangan takut salah. Yang paling penting kita mampu untuk menyampaikannya saja dulu Bu. Kalaupun salah kita, ayo bareng-bareng kita perbaiki. Gak usah malu-malu Bu ya. Oke. Siapa yang mau tanya? Oh Bu Ina ya. Oke Bu Ina. Nah siapa yang mau jawab? Oke. Oh Bu Ita ya. Oke. Waduh luar biasa ini Bu Ita. Nah ayo kita Ibu bareng-bareng kita diskusikan nih, simpulkan dulu. Awalnya itu kan Bu Lili itu yang menjadi latar belakang itu adalah kebutuhan sekolahnya itu banyak. Nah terus bantuannya juga sedikit lagi, bantuannya juga tinggal 1 tahun Bu ya. Terus alasannya Ibu Lili untuk berjualan salah satunya itu adalah tentunya membantu untuk membiayai kebutuhan di keluarganya. Dan ini hasil daripada Ibu Lili beserta dengan suaminya, dan Ibu Lili menyanggupinya secara tidak langsung. Itu lahir dari Ibu Lili itu sendiri. Oke. Nah ini saya akan bacakan dulu Bu ya. Nanti nanti sebelum nanti dulu saya bacakan dulu ya. Suatu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar Bu ya mendatangkan untung. Nah sekarang ibu-ibu ayo
Semangat, semangat, semangat. Mari kita bantu Ibu Lili untuk mengembangkan ide usahanya. Ayo, ini mengembangkan ide usahanya. Tentunya yang tadi disebut diputar di video itu, usahanya itu judulnya itu adalah tentang ikan, Bu ya. Ayo kita bantu Ibu Lili. Nah, sekarang tolong sambil buka free chatnya, Bu ya. Free chatnya 4A titik 1 ya, menentukan ide usaha. Mari kita baca sama-sama, Bu ya. Usaha apakah yang akan dilakukan? Tentunya Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Setuju ya, Bu? Oke. Siapakah target pembelinya, Bu ya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Oke, tentunya kan? Oke, sepakat. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti ya? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Tentunya semua juga ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Dan ini yang paling menarik, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Sedangkan Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya sering tidak laku. Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu-ibu, ayo. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Tadi kembali lagi saya sampaikan, ayo ibu yang penting berani jawab, eksplorasikan apa yang unik-unik dalam diri kita. Siapa yang mau jawab? Oke, Bu Aisyah ya mau jawab. Oke, Ibu yang mau jawab apa? Luar biasa. Nah, Ibu, tadi betul kata Ibu Aisyah, Ibu Lili itu tidak merencanakannya usaha. Jadi tidak direncanakan usaha, langsung tek tewet lah. Jadi langsung yang usaha itu yang plek mau usaha tinggalin keuntungan. Nah, cek bahasa Sunda mah kitu punya. Nah, ayo. Nah, oke, saya akan sampaikan juga ini. Barang yang dijual Bu Lili itu sama halnya dengan yang sudah ditawarkan oleh penjual lainnya. Jenis dan kualitasnya, harga jual dan tempat jualan atau target pembeli berhubungan nih. Ada hal yang istimewa atau yang ditawarkan, tidak ada hal yang istimewa yang ditawarkan. Ibu-ibu di pasar pun lebih memilih untuk membeli dari penjualan langganannya masing-masing. Nah itu, Bu, kalau misalkan usaha tidak direncanakan, nah itu yang terjadi itu adalah seperti halnya contoh dari kisah Bu Lili itu yang tadi ditayangkan di video Flip A3-nya itu ya. Nah, setelah itu, mari bersama sebelum saya sampaikan lagi selanjutnya, ayo kita baca bersama-sama buku pintarnya, buka halaman 71. Oke. Nah, apa yang dilakukan Ibu Lili ya? Buku pintarnya halaman 71. Ternyata Ibu Lili itu berusaha untuk dalam rangka merencanakan usahanya. Nah, setelah mengamati itu kan, sampai dia datang ke pasar, sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Nah, umumnya mereka membeli jenis, ternyata Ibu Lili menemukan umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Nah, kemudian Ibu Lili bertanya. Nah, Ibu Lili kan bertanya ke para pembeli di pasar.
Nah, dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan yang kecil. Betul hasil jawabannya dari hasil mengamati. Karena menurut para pembeli mudah dimasak untuk keluarga dan harganya cukup murah. Namun demikian sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan yang matang. Nah itu ada peluang ya, ikan yang matang. Salah satu alasannya para pembeli itu adalah agar tidak repot untuk memasaknya. Nah setelah itu Beli berpikir, oh sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan yang matang. Satu poin lagi. Terus Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu itu tidak lebih dari harga pasaran Bu ya. Tentunya di dalam lembar cerita ini harganya 20.000 ya. Kan untuk menarik pelanggan, sebagian penjual ikan itu mereka setengah dari harga normal dan ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Nah, sesampainya di rumah, nanti Ibu Lili mendengarkan. Ternyata Ibu Lili dengan semangatnya mendengarkan radio. Tentunya ada satu radio yang menyiarkan, memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak ternyata di dekat desanya yang sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan yang mati dan tidak dapat dimakan. Wah, ini juga kaget juga ya. Setelah mulai dan ini kaget juga bagi Bu Lili. Nah, setelah tadi awalnya mau amati, bertanya dan mempelajari, lalu Ibu Lili akhirnya sudah menentukan atau istilahnya menyimpulkan Bu ya, bahwa menjual ikan segar itu sangat sulit karena sudah banyak orang yang menjualnya. Tentunya pasti banyak yang di pasar yang menjualnya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan yang matang yang dimasak terlebih dulu di rumahnya. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Tentunya Ibu Lili menyadari bahwa kemampuan saya itu dibilang masak gitu. Kebetulannya itu dia sering masak membantu acara-acara pernikahan ikan. Agar ia pernikahan, ia akan membeli ikan dari pedagang sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal yang cukup. Nah, sehingga ia hanya mampu membeli beberapa ikan yang membatasi variasi jenis makanan yang dijual setiap harinya. Nah, ternyata informasi yang dikumpulkan oleh Bu Lili itu tadi kembali lagi, Ibu Lili itu ternyata sangat berguna loh untuk menilai ide usahanya ini. Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Setelah dari informasi yang dia kumpulkan, ternyata dengan tekad yang kuat itu, Ibu Lili tidak ingin putus asa dengan hasil usahanya yang sudah dia miliki. Tidak ingin putus asa. Ternyata Bu Lili terus lebih membangun semangatnya untuk mencari informasi. Nah tadi jawabannya seperti itulah yang disampaikan Bu Lili. Nah coba Bu buka ya Pritchardnya 4A.2 itu Bu Lili sudah menyampaikan informasi dan sudah memiliki ide usaha. Nah di Pritchard 4A.2 itu Bu Lili sudah berani untuk mengembangkan dan menilai kelayakan usahanya ya. Nah ini Bu, itu kan ini tadi ini Pritchardnya kan saya sudah bagikan ke ibu-ibu nih ya. Coba baca Ibu, ini kan ada tanda jempol ini Bu ya, mendukung usaha. Terus menghambat usaha. Nah tentunya yang mendukung usaha itu adalah kekuatan. Bagi Bu Lili itu adalah apa saja yang menjadi kelebihan dibanding usaha lain yang sejenisnya. Tentunya tadi di informasi hasil dari pencari informasi yang kembali,
terus menggali potensi yang ada di Bu Lili itu, ternyata Ibu Lili memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat Bu, lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Ini salah satu kekuatan loh, kekuatan bagi Bu Lili. Yang keduanya itu adalah peluang Bu, peluang. Nah, peluang saja apa yang ada di luar usaha kita, namun dapat memberikan pengaruh yang positif ya. Ibu-ibu itu hal yang positif yang tadi digali informasi oleh Bu Lili, ibu-ibu itu lebih suka membeli. Nah, lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Terus harga jual ikan balado itu bisa lebih murah karena ikan mentah yang dibelinya sore hari saat harganya lebih murah. Luar biasa Bu ya, ini Bu Lili tidak pernah putus asa, terus semangat gitu. Saya harus merencanakan usaha lagi kembali karena saya kegagalannya dari belakang, karena tidak ada usaha saya tidak direncanakan. Burung busuh ting cina. Nah, terus juga Bu Lili harus menyadari juga Bu, karena persaingan usaha juga dalam memasak ikan juga Bu Lili menyadari bahwa lamun kieu mah angkat jempolna yang menghambat gitu Bu nya, anu tadi mah jempolna tah kekuatan jeung peluang lah oke lah gitu nya. Nah, ini Ibu harus sadar juga hal yang menghambat, ancaman apa saja yang ada di luar usaha. Nah, namun dapat memberikan pengaruh negatif. Tentu salah satunya ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Terus harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Kelemahannya Bu ya, apa saja kekurangan usaha yang dibanding usaha lain sejenisnya. Masakan yang dijual itu tidak banyak variasinya. Tentunya ini jadi peluang besar juga jadi Bu Lili setelah Bu Lili membaca kekuatan, terus membaca menghambat, terus membaca ancaman atau kelemahannya. Setelah itu Bu Lili akan mempersiapkan. Nah, itu Bu, tentunya syarat-syarat yang harus dilakukan dalam memulai usaha ya. Itu tentunya syarat dalam memulai usaha dan menilai kelayakan ide usahanya. Oke Bu, sampai di sini saya menyampaikan materi, tapi sebelum ditutup saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu. Tadi materi yang saya sampaikan apa sih gitu kan yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu? Yang paling utama itu adalah semangatnya dulu, semangat, karena yang namanya usaha itu kalau tidak diawali dengan semangat, kita tidak akan menemukan hasilnya Bu ya. Yang paling pertama itu semangat dulu, tekad dulu Bu ya. Setelah itu tadi Bu Lili sudah menyampaikan dari kegagalannya dia tidak merencanakan informasi, tidak merencanakan usahanya. Setelah itu Bu Lili menyadari ternyata saya butuh informasi dengan tekad yang kuat. Ternyata hasil informasinya ternyata Bu Lili sudah menemukan apa yang harus dilakukan. Tadi Bu Lili merubah dari kegiatan usahanya yang tadinya bukan dari ikan yang tidak matang, sekarang berjualan ikan matang. Dan Ibu Lili juga sudah mengetahui titik apa yang akan terjadi, apa yang menjadi kelemahan dan ancamannya. Tentunya ini Bu jadi contoh bagi kita, terus contoh bagi ibu-ibu juga, contoh bagi saya. Tentunya ini untuk memulai usaha itu kita jangan takut. Ini juga Bu Lili sudah mencontohkan bagaimana dia punya tekad. Terus yang kedua, kegagalan itu bukan berarti dia harus berhenti usaha, tetapi dia harus merencanakan dulu usaha. Oke Ibu, paham semua?
ibu-ibu ini. Oh, Bu Ita gimana, paham semua? Ibu ketua kelompok, Bu Neneng gimana, paham? Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Orang tutup ibunya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.